Bagaimana agar mendapat tujuan salat? Yang pertama, dalam salat itu tidak lepas daripada 3 perkara sebagaimana dalam kehidupan ini. Allah berperintah wa aqimus salat. Dirikan olehmu salat. Bukan wa amal bis salat. Hanya berperintah oleh Allah kerjakan olehmu salat. Tapi wa aqimus salat. Pedang kata salat. Bagaimana pedang salat? Salat itu bukan hanya pada waktu. Wate-wate pilihan yang akan dipilih oleh Allah dalam sehari semalam adalah wate yang paling fadilah itu wate salat. Maka beruntunglah dan yang dipilih oleh Allah menjauhi jaga salat. Salat tepat waktu itu fadilah besar. Selain dapat pahala untuk kesihatan badan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal mu'minun wal mu'minat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa tabi-tabi dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bunga yang mulianya, yakni bunga Sabtu 18 Rajab, tanya masih hidup segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmatnya, karunia-Nya kepada tanya bersama, sehingga tanya masih dapat melaksanakan ibadah wabil khusus salat subuh secara berjamaah. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Allah telah memberikan nikmat yang agung kepada tanya, yakni nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat badan, sehat pikiran, sehat segalanya, bahkan nikmat aman daripada mara bahaya. Ini adalah nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri siang dan malam. Allah adalah zat yang maha memberi sebelum adanya lelaki. Itulah Allah. Itulah zat yang maha sempurna, maha di atas segala-galanya, yang telah memberikan kepada tanya memandung bahawa lelaki sesuatu jika keju. Itulah Allah. Allah zat yang telah memberikan kepada tanya sesuatu keju. Hantar pernah lelaki berpernah berjud ke umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berpilih tanya menjadi hamba-Nya dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tanya sampai bulan yang agung di mana dikatakan Nabi Rajab adalah syahrullah. Inna Rajaba syahrullah. Ini adalah bulan Allah. Apa makna bulan Allah? Dalam kitab Duratul Nasihin dia pegang qila, dikatakan orang
Inna fi Rajab salasah ahruf. Bab bulan Rajabnya ada 5 huruf. Ra, Jim dan Ba. Rajab. Rajabnya bulan Allah. Sebagai ahli ulama, ra'uhu yadullu ala rahmatillah. Ra'nya adalah tunjuk kepada makna rahmat Allah. Jadi dalam bulan Rajab dia penuh dengan rahmat Allah. Kemudian wal jimu yadullu ala jurmil abdi. Jim Rajab, jim. Jim itu adalah jurmil abdi. Maknanya dosa-dosa hamba. Jurmil abdi, dosa hamba. Dan wa ba'uhu yadullu ala birrillah. Birrillah yakni kebaikan Allah. Rajab. Maka dikatakan oleh ulama ka'annahu seolah-olahnya bulan Rajab itu yaqulu berkali Allah, ya abdi, wahai hamba laun, ja'altu jurmaka, lempejut akan segala dosa engkau, wa jinayataka, dan lempejut segala kejahatan engkau, baina birri wa rahmati, antara kebaikan Allah dan antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa berkata Allah Subhanahu wa taala, fala yabqa laka, maka tidak kekallah bagi engkau jurmun wala jinayatun, hana kekal bakanya dengan bihurmati syahri Rajab, dengan sebab bulan Rajab itu adalah jurmun wala jinayah, tidak kekal bakanya adalah dosa dan kejahatan nyo karena kemuliaan bulan Rajab. Maka patutnya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah minta wujud umur panjang sehingga adanya kata tamam dalam bulan Rajab. Bulan Rajabnya adalah bulan Allah, bulan taubat, di mana salah satu daripada Ashhurul Haram. Makna Ashhurul Haram, segala bulan-bulan haram. Apa makna bulan haram? Dalam bahasa Arab, kalimah haram apabila diikuti dengan kalimat yang lain, umpama tempat, bulan dan seterusnya, yang makna haramnya menjadi mulia. Hanya kenal dengan Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Ashhurul Haram, segala bulan yang mulia. Segala bulan dalam setahun 12. Adapun bulan yang mulia, yang pertama itu adalah yang berpisah sendiri, bulan Rajab. Sedangkan yang sambung adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan sehingga bulan Rajabnya salah satu menjadi bulan haram atau bulan yang agung. Ada peristiwa agung yang besar di dalam bulan Rajab. Yakni adalah kejadian pada tahun ke-10 kerasulan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia beliau 40 tahun mendapatkan wahyu di dalam gua Hira, Jabal Nur di kota Makkah. 10 tahun setelah mendapatkan wahyu, setelah penobatan sebagai Rasul, maka kejadian yang menimpa Rasulullah adalah tahun duka cita, meninggalnya daripada orang-orang yang dicintainya, wafatnya Sayyidatina Khadijatul Kubra, orang yang telah mengorbankan segalanya dalam perjuangan Rasulullah. Wafatnya paman Nabi Abu Talib, yakni orang yang telah memberi segalanya, memotivasi, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wafat putra tercintanya, yakni adalah Ibrahim. Dan Rasulullah dihina, diejek oleh orang-orang Quraisy, oleh orang kafir Quraisy pada masa itu, dikenal dengan tahun duka cita. Maka Allah menghibur beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dari kota Makkah menuju Palestina, Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian adalah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, mendapat hadiah
yakni mendapat hadiah khusus daripada Allah, yakni perintah salat yang kemudian difardukan kepada Rasulullah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peristiwa besar, maka terdapat hikmah besar orang-orang yang mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin wal muslimah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita niat i'tikaf di dalam masjid yang mulia ini, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja lu i'tikaf dalam masjidnya sunat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah kecuali adalah niat. Makan itu kebiasaan, tidur itu kebiasaan, pakai baju, kemudian mano, dan hal-hal yang mubah, yang kebiasaan yang lain tanpa diniatkan ibadah adalah kebiasaan. Tetapi kebiasaan yang baik ini disertai dengan niat, maka menjadilah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sama-sama tadi akan kita dengarkan apa hikmah besar daripada peristiwa Isra Mi'raj, daripada perintah salat untuk berganjil. Baiklah, saudara kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, udip dan nyonyo adalah sangat simple, sangat mudah karena keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udip dan nyonyo adalah sangat mudah. Tujuan udip dan nyonyo hanya menuju kepada Allah. Tidak ada dua tujuan. Tujuan hidup dan nyonyo, berbagai keadaan dalam kehidupan dan nyonyo, tujuannya satu. Baik orang agam, baik orang inam, baik orang kaya, orang gatil, orang sehat, orang sakit, semua tujuannya satu, yakni adalah menuju kepada Allah. Semoga mendapat ridha Allah. Yang tujuan hidup. Bagaimana cara tanya hidup? Yakni dengan cara mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suri teladannya, contoh teladannya tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencari keberkatan hidup pada orang-orang yang berkah. Di sisi dannya ramai orang yang berkah. Wabil khusus emak dannya. Dannya kadang-kadang sering tua ingin mencari keberkatan hidup, padahal raja wali di wali Allah dalam rumah dannya sering dannya mensia-siakan. Maka apapun perintahnya yang di dalam Al-Quran sering disampaikan, birrul walidain, maka keberkatan itu pada kedua orang tua, wabil khusus mak adanya. Carilah keberkatan hidup pada mak, pada ayah, dan pada guru-guru orang-orang yang saleh, insyaAllah. Saudara kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada dua-dua orang, yakni yang husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada makhluk. Maka dengan husnudzan kepada Allah dan makhluk, Allah berikan kemuliaan kepada hamba tersebut. Dan Allah sangat benci kepada dua orang yang buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka kepada makhluk. Maka mari dan menjadi orang-orang yang terbaik, berbaik sangka kepada Allah dan kepada seluruh makhluk, dan jauhi daripada berburuk sangka, sehingga Allah berikan kemuliaan dan kehidupan ini. Saudara kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tanya mesti bisa duduk dalam masjidnya. Mudah-mudahan yang akan kamu sampaikannya, kamu beri judul adalah hakikat salat. Atau yang wate, mudah-mudahan manfaat besar bagi tanya untuk melaksanakan perintah Allah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bandung perintah Allah yang gejuk kepada Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat. Perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diperintah oleh Allah di Madinah melalui malaikat. Allah perintahkan untuk melakukan haji dan umrah melalui malaikat. Allah perintahkan mengeluarkan zakat, untuk menunaikan Jumat,
untuk berjihad fisabilillah, dan semua perintah-perintah semua melalui malaikat Jibril alaihissalam, kecuali adalah perintah solat, karena agungnya solat. Solat ini tidak diperintahkan oleh Allah melalui malaikat, melainkan Allah perintahkan melalui langsung diundang. Itulah yang terkenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka peristiwa besarnya ada hikmah besar. Dalam perjalanan Isra Mi'raj berbagai tamsilan kepada Allah hanya sering diceritakan di da'i-da'i, oleh guru-guru tanya bagaimana tamsilan-tamsilan dalam perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Kalau di Nabi ada ulun inau pakai pakaian lagak, tamsilan dunia, gemuhui-muhui Nabi, tapi Nabi hanya terpengaruh. Tamsilan ke sajikan dua minuman, ada arak dan susu, Rasulullah memilih susu. Maka dum Nabi pilih susu, tanya Bikno bagaimana Nabi pilih arak. Pada Mi'raj kalau Nabi merupakan maruh para Nabi, dalam Mi'raj merupakan kalau malaikat. Langit pertama semua berdiri, langit kedua semua rukuk, langit kelima madu sujud, kemudian memberi salam. Oleh Rasulullah menjawab salam mereka, sehingga dalam solatnya ada 2 kali sujud 1 rakaat. Langit keput mantu malaikat itu duduk sehingga hawa Nabi. Kalau ibadah para malaikat yang begitu pada Nabi, akhirnya Roba Sidratul Muntaha Allah perintahkan untuk salat 50 wate, kemudian bila kurun di Nabi sampai menjadi 5 wate. Yang singkatnya adalah peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun 10 Hijriah, pada bulan yang mulianya, yakni bulan Rajab. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi Umayyah najak pertimang sembahyang hamba 50 wate, Nabi gelake 5 saja. Rukun ledah, batu sidah dengan ulun pegah ubat gata, pertama pun tambah tutu, kedua le buat anggota, kelih makan, pekut minum, 5 takim subi raya, 6 jatuh najis atur jasad, terbuka aurat 7 perkara, 8 ubah niat dan sembahyang, sekurang hilang wuduk kata, yang ke-10 melikut qiblat, tidak menghak tertib anak. Jadi saudara kaum muslimin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, total benar melaksanakan salat maka adalah banyak akan sukses di dunia wal akhirah. Ya, qad aflahal mu'minun. Maka le janji-janji Allah kepada orang yang benar menjaga salat yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah menegakkan pekerjaan keji dan munkar. Yang ingin saya sampaikan pada umumnya, bagaimana caranya agar tujuan salat itu bergejuk oleh Allah katanya. Baiklah, yang pertama sebagai pelajaran bagi tanya, ibadah itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama tingkatan syariat. Apapun ibadah tanya kita pilih, kita nilai di manakah ibadah tanya. Tingkatan syariatkah, tariqatkah, hakikatkah, atau sudah ma'rifah. Hanya butuh dengar begitu, mudah-mudahan faham. Yang pertama, contoh angkat urun tuang sembahyang sebelum datang malam salat. Kemudian contoh urun haji, urun peterbit zakat, urun yang salat. Apabila lengkap syarat dan rukun, nyanggapnya sah salat pada syariat. Rukun leblahnya, syarat salatnya yang 5, maka yang tingkat syariat kata. Bagaimana agar salat, ibadah tanya, wuduk tanya, zakat tanya, sedekah tanya, haji, apapun bentuk ibadah tanya, Allah angkatkan derajatnya kalau setelah cukup syarat dan rukun. Yang kedua, apakah anggota 7 tanya mantong melakukan dosa? Anggota 7 tanya mantong melakukan dosa, berarti ibadah tanya tingkat syariat. Tengok akhirat ada khitab ni Allah. Hangat tanya boleh nak salat han. Nah. Tapi pahala kadang-kadang hana. Kadang-kadang hana merupakan pahala. Maka tingkat tariqat yang kedua. Apabila seseorang sudah terjaga anggota 7 buatnya,
dengan ibadah agaknya, maka kerana ibadahnya tidak manfaat. Yang kena ibadah danyo dapat iklau macam tu. Tingkat hakikat lidatun mayang hati danyo hanali buruk sangka kau. Hana buruk ban kepada makhluk dan seterusnya yang ibadah seseorang ke tingkat hakikat. Baik salatnya atau hajinya, umrahnya, tidak orang luar daripada umrah. Anggota 7 hanya bergolek kesalahan. Hati kaget, yang tanda adalah umrahnya tingkat syariat, tingkat hakikat. Mutahol heboh dekat ma'rifah. Apa saja ibadah menyona demikian yang dia untuk ukuro danyo. Pat idong ibadahnya. Menyohantek syarat, hantek rukun, nyampe dah pula tingkat syariat, tingkat tingkat hakikat, membagapun hanatah ibadah. Bahkan kadang-kadang jid ke dosa. Fawaidul lil musallin. Hanya sebagai ukuran bagi danyo pribadi masing-masing. Semoga dengan tertupu bagaimana tingkatan ibadah menjadi introspeksi bagi diri danyo untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah danyo, di mana semua tujuan ibadah puasaka la'allakum tattaqun, solat tertegah daripada pekerjaan keji dan bukan. Semua tujuan ibadah adalah memuliakan manusia itu fi dunia wal akhirah. Saudara kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kesempatan yang singkatnya kata mohon bagaimana agar mendapat tujuan salat. Janji Allah dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ramai orang tanya salat. Padahal Allah janji orang yang salat itu adalah qad aflahal mu'minun. Yang sungguh beruntung, sukses orang yang salat. Tapi bakon tanya orang salat mantap, kadang-kadang dalam berbuat dosa. Mungkin ilmu kepada hakikat salatnya pun betul. Maka bagaimana agar mendapat tujuan salat? Yang pertama, dalam solat itu tidak lepas daripada 3 perkara sebagaimana dalam kehidupan ini. Allah berperintah wa aqimus salat. Dirikan olehmu salat. Bukan wa amal bis salat. Ada perintah oleh Allah kerjakan olehmu salat. Tapi wa aqimus salat. Pedang kata salat. Bagaimana pedang salat? Salat itu bukan hanya pada waktu. Wate-wate pilihan yang kami pilih oleh Allah dalam sehari semalam adalah wate yang paling fadilah itu wate salat. Maka beruntunglah dan yang dipilih oleh Allah macam jaga salat. Salat tepat waktu itu fadilah besar. Selain dapat pahala untuk kesihatan badan yang luar biasa. Ya, maka adalah dalam salat itu bukan hanya salat pada waktu. Tapi seluruh waktu itu tanya dalam salat. Maknanya implementasi perintah-perintah dalam salat ada dalam 24 jam dalam tanya hidup sehari-hari. Jadi caranya kehidupan itu tidak lepas 3 perkara. Tanya mulai daripada syahadat. Tanya kalau lagi tak masail al-muhtadi. Yang karang ni Syekh Baba Daud Ar-Rumi, murid Syekh Abdul Rauf As-Sintili. Ni orang Aceh mandum dulu kitab. Kitab dasar tanya buat masa cek-cek. Ini angka pegang. Sempurna Islam, sempurna syahadat, sempurna iman, 3 perkara. Pertama, bertatim ke ngon babah. Kedua, bertatim ke benar ngon hati. Kelih, tatim kerjakan ngon badan. Jadi pun kalau pegang, udipnya tidak lepas 3 perkara. Perkara babah, perkara hati, perkara perbuatan saja, anggota tubuh saja. Yang kedua, orang tidak dikatakan jujur apabila tidak jujur pada 3 perkara. Bak pegah bermameh, bak pegah berbenar, ramai orang dia pegah apa pegah. Tapi mit orang bak benar dalam hatinya, mit orang bak benar bak perbuatannya. Maka tidak dikatakan seorang itu jujur apabila hanya benar pada perkataan. Seseorang baru dikatakan jujur berbetul pada niatnya, berbetul bak pegahnya, berbetul bak perbuatnya. Tidak lepas 3 perkara. Demikian juga adalah salat. Salat ini tidak lepas 3 perkara. Dalam perkara salat,
wahai saudara kamu mandu, encik kamu, anak kamu mandu, dalam salat itu ada perkara yang tidak boleh tidak, yang wajib kita ketahui. Semua orang yang kamu mukallaf, yang muakkad, yang kabalik, wajib mengetahui 4 perkara. Pertama, wajib dan ketahui adalah syarat salat, syarat. Yang kedua, rukun salat. Yang ketiga, sunat ab'ad dalam salat. Yang keempat, sunat hayat. Secara cepat Nabi sampaikan syarat salatnya dengan 5 perkara. Hantik syarat, hantah salat, walaupun benar salat. Oleh ulama ditafsirkan syarat salat itu seperti nyawang. Nyawang pada manusia. Apabila salat itu diumpamakan seorang manusia, maka apabila tidak ada nyawa pada manusia itu, maka walaupun lengkap hak manusianya, na mata, na junjung, na jauh, na kaki, tidak manfaat. Dan ia persembahkan seorang pembantu untuk seorang raja yang tidak ada nyawa. Bina umpama salat seseorang yang tidak ada syarat. Contoh syarat salat 5 buah. Beridaman wate, bertutup aurat, menghadap kiblat, bersuci daripada hadas besar dan kecil, bersuci daripada najis, bab pakaian, bab tempat, bab badan. Hanik daman wate salat haram. Sengaja mengeluarkan salat di luar wate haram. Tanya lagi, abi jid qada salat, bukan jid qada salat, wajib qada salat. Kalau boleh diqada seolah-olah salat itu boleh dipindah-pindahkan. Maka yang pertama yang wajib kita ketahui adalah syarat salat. Syarat salat itu, kalau salat diumpamakan seorang manusia, maka nyawang. Tidak ada manfaat salat apabila tidak cukup syarat. Maka wajib kita mengetahuinya. Yang kedua, ada rukun salat. Ada yang menyatakan dah 18, bahkan 21 dan ditambahkan takrib, itu sama. Cuma beda cara pegah. Apa tamsilan rukun salat pada tubuh seorang manusia? Tamsilan lagi ule atau badan. Manusia tidak pernah hidup tanpa kepala. Kepala tidak pernah hidup tanpa badan. Salat kurang satu saja rukun salat, salat hanya hantah. Umpama apa rukun salat lihat nak? Yang rukun kalbi, rukun kauli, rukun fi'li. Satu saja hantah semayang tanya hanya rakaat, hanya ke salat. Contoh umpama Fatihah, hanya benar dia baca. Tabuh tasdid gaduh atau tabuh huruf menggantung, maka semayang tanya hanya ke salat. Yang kedua, wajib kita ketahui sunat ab'ad. Apa itu sunat ab'ad? Diumpamakan yang ulama bab tubuh tanya lagi anggota 7. Jari, kaki, mata, gelunjung, lidah, perut dan kemaluan tanya. Orang tidak ada kaki, tidak ada mata, tidak ada gelunjung, masih bisa hidup. Solat yang hana sunat muakkad, solatnya sah, tetapi cacat. Seperti mempersembahkan seorang pembantu kepada tiru raja, tapi cacat. Hanya kaki, atau hanya jari, atau hanya gelunjung. Contoh yang sunat muakkad di dalam solat aja, 8 buah. Dalam kunut baca dia gurai tanya naput. Berdiri kunut, baca kunut. Baca selawat kepada Rasulullah, baca selawat kepada keluarga Nabi di dalam kunut. Kemudian dalam duduk tahiyat awal nalai. Duduk tahiyat awal, baca tahiyat awal, selawat kepada Rasulullah dalam tahiyat awal. Dan tahiyat akhir tak apa. Baca selawat kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 8 buah sunat muakkad. Sengaja atau tidak sengaja tanya tinggalkan sunat, tanya sujud sahwi. Abi kamu hanya sengaja kat tinggal kunut, sunat sujud sahwi. Abi kamu cik sengaja hanya kunut, sunat sujud sahwi. Ketika tanya sujud sahwi, seumpama urut yang cacat sembuh kembali. Maka yang paling sayang yang kamu sampaikan, tanya urut mazhab Imam Syafi'i. Ketika kau bergabung dengan ormas tertentu, kau hanya baca di kunut. Orang tanya, tentu orang pun mazhab Imam Syafi'i. Maka ada baca salat kunut subuh. Kamu hanya baca tu, maka hanya kamu lah ormas bulan hanya baca. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sunat muakkad baca
kunut. Maka kalau dia sengaja atau tidak sengaja meninggalkan kunut, sama dengan cacat salatnya. Sujud sahwi, sembuh kembali. Hang sujud sahwi, salatnya sah tapi cacat. Yang terakhir, sunat hai'ah. Dia pegah oleh Imam Nawawi, dalam salat 2 rakaat tidak kurang ada 600 sunat hai'ah. Apa itu sunat hai'ah? Sunat hai'ah itu umpama kelengkapan aksesoris badannya. Umpama 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 kumi, umpama bulai keneng. Yang get dengar habis sampaikan. Sunat hai'ah lagi umpama apa? Baca tasbih lang rukuk, baca tasbih lang sujud. 3 dah baca ke hasil. Maka kau harus lego untuk kesempurnaan. Kita tamsilkan pada badan umpama bulai keneng. Tanya bulai keneng kan, tapi tepat. Kita baca lego yang pelagak. Ya, jago kan, kita baca lego jagonya sempurna. Kadang-kadang jago tapi kadang panjang tidak, paling tidak. Maka baca 5, 7, 10, bahkan sampai 11. Semakin banyak, semakin semakin menyempurnakan. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, kembali pada tujuan tanya pembicaraan, bagaimana mendapatkan tujuan solat. Inna solata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang pertama, buah perkara baik tua dan solat. Pelajari wajib je. Benar lah ulai dan yuk. Pada mau syarat solat, berjik tawiyat jamu. Pada mau syarat solat, 5. 1, 2, 3, berjik. Pada mau syarat rukun solat, hebat, berjik tawiyat. Pada mau abad salat, berjik itu. Benar-benar lah ulai dan yuk. Karena salah satu syarat sah salat, benar dan yuk ketahui, toh fardu, toh sunat dalam salat. Bagaimana sah batalnya salat. Pada mau sunat hai'ah, benar yuk kenal. Saudara kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci inti daripada pembicaraan Nabi Muhammad untuk mendapatkan tujuan salat baik tua-tua. Dalam rukun lehlah tanya buat balai jamu mak abu mak goreng tanya dia bagi itulah untuk mendapatkan hakikat salat. Yang pertama ada rukun kalbi, hati, yakni satu niat. Yang kedua ada rukun qauli, 5, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat kepada Rasulullah di dalam tahiyat akhir, dan salam. Yang kelima ada rukun fi'li. Karena hidup ini tidak bisa dipisahkan 3 perkara. Perkara hati, perkara babah, perkara badan. Rukun fi'li 7. Ada berdiri, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara 2 sujud, ada duduk tahiyat akhir, ada tertib 7. Maka bagaimana mendapatkan tujuan salat? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Leheboh perkaranya dan hubungkan dengan sifat yang wajib bagi Allah. Perkara hati hubungkan dengan sifat Allahu alimun. Perkara hati tanya, apa saja yang terbesit dalam hati, lintasan, goresan hati yang disebut dengan khawatir dalam hati tanya, yakin Allahu alimun. Allah Maha mengetahui apa saja yang terfikirkan dalam hati tanya. Yang kedua, perkara qauli, lidah. Apa saja yang tanya baca, apa saja yang tanya pegah, beryakin tanya Allahu Sami', Allah Maha mendengar semua perkataan dan bacaan tanya. Yang kelima beryakin semua perbuatan tanya Allahu Basir, sekurang-kurang yang tajam, tak ikat tajam. Allahu Alimun, Allahu Sami', Allahu Basir. Sebagaimana dalam salat tidak boleh niat yang bukan-bukan kecuali yang diajarkan Rasulullah. Sebagaimana dalam salat tidak boleh hanya baca yang kon-kon kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana di dalam salat tidak boleh melakukan gerakan yang macam-macam kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka di luar salat pun tidak boleh hanya niat yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Yakinlah Allahu alimun.
Tidak boleh dia pegah yang kawan-kawan. Pegah ghibah, pegah kekurangan dan lain-lain adalah Allahus Sami'. Demikian juga buat dia di luar salat sebagaimana di dalam salat. Itulah hakikatnya salat. Bukan salat pada waktu saja, tapi salat itu 24 jam. Yang urang-urang yang akan merumpuk hakikat salat, maka dalam 24 jam gejuk pahala salat di Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah tujuan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Maka tidak ada tempat, tidak ada waktu yang berani dan yang berbuat maksiat kepada Allah. Yang toto yang yakin dumenyo tajat, mudah-mudahan dapatlah tujuan dan hakikat salat. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang ingin Nabi sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita yang memandu. Mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan kita adalah hamba daripada Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat membahagiakan Rasulullah. Yakinlah perkaranya, ukurannya pada salat. Seseorang sukses pada salatnya, insya-Allah semua perkara lain akan sukses. Tapi kalau sia-siakan salat, maka perkara lain juga banyak yang akan disia-siakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, Allah pilih tanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan tabi panjang umur. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلم أمرك لله وابتسم مطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك. ثق بالله دائما وقل الحمد لله دائما. سلم أمرك لله وابتسم مطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك. ثق بالله دائما وقل الحمد لله دائما. سلم أمرك لله وابتسم مطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك. ثق بالله دائما وقل الحمد لله دائما. سلم أمرك لله وابتسم مطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك. ثق بالله دائما وقل الحمد لله دائما. سلم أمرك لله وابتسم مطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك. ثق بالله دائما وقل الحمد لله دائما. سلم أمرك لله وابتسم مطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك. ثق بالله دائما وقل الحمد لله دائما. سلم أمرك لله وابتسم مطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك. ثق بالله دائما وقل الحمد لله دائما. سلم أمرك لله وابتسم مطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتك فتأكد أنه لا يناسبك. ثق بالله دائما وقل الحمد لله دائما. سلم أمرك لله وابتسم مطمئن.